Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cielo Sairo Madeline Junar Dasiombing dengan NIM 23351025 dari minat S1 IRPP. Sekarang, resolusi spasial. Resolusi spasial adalah kemampuan suatu sistem untuk membedakan dan mendeteksi objek-objek yang berdekatan. Ini merupakan konsep penting dalam berbagai bidang, dari kartografi dan penginderaan jauh hingga memproses citra digital dan visualisasi data. Definisi resolusi spasial. Yang pertama, pengukuran jarak, yang kedua jumlah informasi, dan yang ketiga ukuran piksel. Yang pertama, pengukuran jarak. Resolusi spasial mengukur seberapa dekat dua objek dapat dibedakan atau dideskripsikan. Yang kedua, jumlah informasi. Semakin tinggi resolusi spasial, semakin banyak detail yang dapat ditangkap oleh sistem penginderaan. Yang ketiga, ukuran piksel. Resolusi spasial juga dapat diukur dengan jumlah piksel per satuan jarak seperti piksel per inci atau meter. Selanjutnya, pentingnya resolusi spasial. Bidang kartografi. Resolusi spasial yang tinggi penting untuk membuat peta dan foto udara yang rinci dan akurat. Bidang penginderaan jauh. Resolusi spasial menentukan kemampuan mendeteksi fitur-fitur pada permukaan bumi dari data satelit atau pesawat. Yang terakhir, bidang medis. Resolusi spasial yang tinggi sangat dibutuhkan dalam pencitraan medis seperti CT scan dan MRI. Faktor-faktor yang mempengaruhi resolusi spasial. Ada sensor, jarak perekaman, dan kondisi atmosfer. Sensor, desain dan teknologi sensor menentukan kemampuan sistem untuk mendeteksi data spasial. Yang kedua, jarak perekaman. Semakin dekat sensor terhadap objek, semakin tinggi resolusi spasial yang dapat diperoleh. Yang ketiga, kondisi atmosfer. Gangguan atmosfer seperti kabut, awan, dan turbulensi dapat menurunkan resolusi spasial. Metode pengukuran resolusi spasial. Yang pertama adalah metode analisis MTF, mengukur kemampuan sistem dalam mendeteksi perbedaan kontras spasial. Yang kedua adalah metode garis lurus, mengukur kemampuan sistem dalam mendeteksi tepi yang tajam. Yang ketiga, metode titik sebar, mengukur kemampuan sistem dalam mereproduksi objek titik kecil. Contoh aplikasi resolusi spasial ada 3. Yang pertama, penginderaan jarak jauh. Yang kedua, mikroskopi. Yang ketiga, pencitraan medis. Yang keempat, lidar. Yang pertama, resolusi spasial menentukan detail yang dapat diperoleh dari citra satelit dan foto udara. Kedua, mikroskopi. Resolusi spasial mikroskop memungkinkan pengamatan struktur sel dan molekul. Yang ketiga, pencitraan medis. Resolusi spasial CT scan dan MRI sangat penting untuk analisis medis. Lidar. Teknologi lidar menggunakan resolusi spasial untuk membuat peta 3D rinci. Tantangan dan keterbatasan resolusi spasial ada 3, biaya tinggi, kompromi lain, dan keterbatasan fisik. Biaya tinggi, sensor dan sistem dengan resolusi spasial tinggi umumnya mahal. Kompromi lain, meningkatnya resolusi spasial dapat mengurangi kinerja sistem dalam aspek lain. Yang ketiga, keterbatasan fisik. Resolusi spasial terbatas oleh sifat-sifat fisik seperti sistem penginderaan. Kesimpulan dan prospek masa depan. Peran sentral. Resolusi spasial akan terus menjadi aspek penting dalam beragam aplikasi teknologi. Kemajuan teknologi, perkembangan perangkat lunak dan perangkat keras akan meningkatkan kemampuan resolusi spasial. Yang ketiga, aplikasi inovatif. Pemanfaatan resolusi spasial yang tinggi akan memunculkan aplikasi-aplikasi baru yang belum pernah ada. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan mengenai tentang resolusi spasial. Terima kasih.